Nah, narasumber yang dihadirkan juga pasti expert di bidangnya masing-masing gitu ya. Kalau untuk hari ini kan kita judulnya nih mau membahas tentang DAO kayak gitu. Nah, dari situ banyak juga pembahasan sektor-sektor lain kayak tokenisasi, regulasi, fundraising, entertainment, game, dan lain-lainnya. Untuk online event ini diadakan 2 hari, hari ini dan besok, lalu ada 2 kelas berbeda juga. Kebagi dua, Vitalik Class dan Satoshi Class. Nah, kebenaran kita nih di Vitalik Class bener ya? Di Satoshi. Satoshi Mas. Oh, salah, Satoshi. Haha. Oke, dan kita di Satoshi ya, hari ini. Gitu. Nah, lalu buat teman-teman yang join, dari salah satu sponsor kita juga, ya betul, salah satu sponsor kita juga ini dari Bitget, ada hadiah gitu. Ada hadiah, hadiah utamanya itu 1 tiket pesawat pulang pergi dari Jakarta ke Seoul untuk tanggal ya di antara bulan Januari sampai Maret. Nah, untuk satu pemenangnya utamanya dapat tiket nih, gitu, tiket pesawat pulang pergi. Lalu ada juga hadiah total 100 USDT untuk 10 orang pemenang. Caranya gimana? Nanti ada di kolom komentar juga, bisa dicek IG-nya Void juga. SIM card-nya kalian tinggal upload keseruan aktivitas kalian selama di dicek detail-detailnya, bisa mampir ke bit.ly garis miring bitget ya gitu. Nah, dari situ dan juga info dari fitur ini bisa mempermudah kalian untuk lebih cepat bertransaksi jual beli aset kriptonya. Habis itu eh, untuk biar semakin bertambah gitu ya ilmunya, jadi tetap upgrade terus, ada diskon kuponnya dari MySkill nanti gitu. Lebih dari e-learning di MySkill bisa digunain, ada kode promonya Valfest, itu bisa dapat diskon 50% buat 6 bulan. Nah, detail semuanya nanti bisa kalian baca-baca lagi di kolom chat ataupun juga di sosial medianya Valfest ya. Jadi sambil belajar, sambil dapat hadiah macam-macam, semangat terus. Dikit kurang lebih itu intro di awalnya. Nah, mari sekarang saatnya kita mulai untuk nyapa para speaker kita nih yang udah ada. Ada Mas Gun dari Roxy dan ada juga Mas Yan Zero dari Faktor DAO. Halo Mas Gun, Mas Yan. Halo, Sehat? Halo, Bang. halo. Alhamdulillah sehat. Ngopi udah ngopi? Udah dong. Kopi pagi dulu nih, biar gak ngantuk. Nanti Ngeteh, Bang. harus. Ngeteh, ngeteh. Ngeteh, oh iya Mas Yan ngeteh ya. Beda. Oke. Nah, sebelum kita mulai nih, gitu, kita masuk ke topiknya dan lain-lain, mungkin boleh sedikit intro dulu nih dari Mas Yan dan Mas Gun, ceritain sedikit tentang kalian kenalan sama teman-teman audiens. Siapa Monggo, dulu? boleh? Siapa dulu? Boleh, sweet aja. Ya. Boleh, boleh Mas Yan, langsung. Oke, jadi perkenalkan, selamat pagi semua. Assalamualaikum. Eh, Nama saya Anwar. Saya sebagai lead dev di Vector DAO. Jadi Vector DAO itu adalah project DeFi, Decentralized Finance. Buat yang nggak tahu DeFi itu apa, itu adalah kayak gini, sederhananya, ada taksi. Taksi itu ada taksi online, ada taksi konvensional. Nah, oke. Jadi ada taksi online, ada taksi konvensional. Nah, kalau di keuangan juga sama, kayak gitu. Ada eh, keuangan tradisional atau traditional finance, ada decentralized finance. Decentralized finance ini punya tujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah di keuangan saat ini. Contohnya, misalkan kita melihat ada problem dalam produk pinjaman di traditional finance. Baik, teman-teman ada yang suka ngutang atau nyicil barang di sini? Pasti ada ya, entah pay letter ataupun itu. Jadi gimana caranya DeFi ini menghasilkan produk pinjaman atau cicilan
yang bisa otomatis lunas dengan sendirinya gitu. Jadi nggak, dan kemudian cicilannya suka-suka. Kalau pinjaman secara umum kan tiap bulan harus ngangsur ya. Nah, dengan DeFi ini mau bebas nyicilnya, mau dibayar setahun sekali boleh, 2 tahun sekali boleh, dan tidak ada denda, tidak ada debt collector, jangka waktunya suka-suka. Jadi ini menyelesaikan problem yang ada di masyarakat. Kemudian ada DeFi ini juga menghasilkan sebuah produk, jadi atau teknologi. Kalau teman terkait investasi, contoh gini, teman-teman kalau invest misalkan beli rumah atau misalkan beli tanah atau beli deposito, itu taking profitnya pasti ketika mungkin harganya naik gitu misalkan, atau deposito sebulan sekali. Nah, dengan DeFi gimana caranya investasi itu kita profitnya bisa kita ambil di depan. Jadi misalkan profit 1 tahun lagi, gimana caranya bisa kita ambil di bawah ke masa sekarang, sehingga investasi itu langsung bisa dinikmati profitnya di awal gitu. Terus DeFi ini juga menyelesaikan masalah yang namanya dilema investasi. Contoh gini, dilema investasi itu misalkan saya kerja, saya punya uang sisa nih, misalkan setelah pengeluaran dan lain ada nilai 1 juta rupiah. Nah, pasti saya mikir, ini ada sisa 1 juta, saya mau investasi atau konsumtif ya, atau konsumtif atau investasi. Jadi dengan sistem keuangan sekarang, kita cuma bisa memilih salah satu, karena itu disebut dengan dilema. Kalau kita milih investasi, nggak bisa konsumtif. Kalau milih konsumtif, nggak bisa investasi. Nah, gimana caranya DeFi ini bisa dua-duanya sekaligus? Ibaratnya kita invest Bitcoin, gratis iPhone. Atau beli iPhone, dapat Bitcoin. Nah, jadi menghilangkan dilema investasi. Itulah yang namanya DeFi. Gitu. Gitu, Bang Ron. Siap, mantap, menarik, menarik. Terima kasih banyak, Mas Yan, untuk sedikit intronya. Boleh sekarang Mas Gun bisa Oke. sedikit intro kenalan Oke. sama teman-teman. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman yang hadir di event Folkfest. Perkenalkan, nama saya Gun-Gun Febrianza ya. Saya CIO-nya Roxy. Jadi Roxy itu adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perubahan iklim, teknologi untuk perubahan iklim. Nah, simpel sih, tugasnya Roxy itu adalah bagaimana caranya membantu agar perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan emisi nih, polusi saat ini gitu, itu bisa menebus polusinya yang harus dibayar dengan cara membeli karbon kredit. Jadi dengan cara membeli karbon kredit itu artinya perusahaan-perusahaan yang menjadi karbon emitter atau polluter ini bisa menebus polusi yang dikeluarkan. Nah, Roxy menerbitkan sebuah right to buy ya, sebuah hak untuk membeli atau bisa dibilang options. Optionnya itu kita transform ke dalam blockchain. Jadi penerbitan option yang kita keluarkan itu juga tercatat secara transparan di dalam blockchain. Kayak gitu. Jadi intinya Roxy membantu agar para karbon emitter bisa menebus polusi yang mereka keluarkan. Begitu. Begitu Bang Ron. Mantap, terima kasih lagi. Bentar, saya lagi mau cari view yang keren nih buat di screenshot, buat ikutan lomba. Bentar. So, jadi hari ini kalau judul yang akan kita bahas gitu ya, di sesi ini kita akan bahas uncover the power of DAO as coordination tool for organization. Jadi kita akan ngebahas lebih dalam, lebih banyak sekaligus dengan revisi tentang si DAO ini sendiri. DAO itu apa sih gitu? Dalamannya seperti apa? Kalau untuk dari artinya sendiri, DAO adalah Decentralized Autonomous Organization. So berarti boleh kita langsung kita mulai aja kali ya. Sudah ada 1.200 pertanyaan yang bisa aku tanyain. Nggak ada yang bercanda. Maaf bercandanya Jayus kayak memang gitu. Jokes bawah Pak biar seru. Pertama nih, gitu. Sudah ada pertanyaan pertama. Kalau kita ngomongin dalam, ini buat dua-duanya ya. Nanti boleh siapa duluan yang menjawab gitu. Jadi dalam konteks DAO bisa dibantu diuraikan nggak sih gitu loh, cara kayak
setupnya untuk pengambilan keputusan di dalam sebuah apa ya, sebuah desentralisasi teknologi gitu loh, itu biasanya gimana sih gitu terjadinya, lalu mempengaruhinya tentang apa ya, spesifik-spesifiknya gimana bisa itu mempengaruhi jadi lebih cepat kah atau beradaptasi dengan organisasi yang non desentralized kah, kayak gitu gitu. Dapat nggak? Jadi singkatnya, dalam konteks DAO gitu, boleh dibantu nggak diuraikan gitu? Nuansanya gimana sih ketika mereka atau kita mau setup dalam pengambilan keputusan di dalam DAO gitu. Lalu dari situ adaptasinya menurut kalian, dari apa ya bahasanya, web 2 ke web 3 gitu loh, ketika menggunakan dari organisasi biasa anggap koperasi lalu berpindah dengan DAO gitu, digeser jadi DAO, itu kayak gimana sih gitu? Apakah mudah atau susah? Mungkin itu sih pertanyaan pertamanya nih, kayak gitu. Sudah kebayang belum? Oke, oke. Saya jawab dulu ya. Jadi, gini, DAO itu ada problem yang ingin diselesaikan oleh DAO dalam sebuah sistem organisasi ya. Secara umum, sistem organisasi itu yang sekarang banyak dilakukan, misalkan perusahaan. Yang ngambil keputusan itu kan adalah direksi ya. Direksi, keputusan tertingginya ada di RUPS. Gitu. Atau organisasi mahasiswa, mungkin lewat musyawarah atau koperasi. Nah, DAO ada permasalahan organisasi ini ketika pengen melibatkan banyak orang, misalkan 1.000 orang, 10.000 orang, kayak gitu loh. Itu kesulitan. Nah, DAO hadir untuk bagaimana caranya sebuah organisasi itu bisa melibatkan pengambilan keputusan dengan melibatkan sebanyak-banyaknya orang. Mau 10.000 orang, 100.000 orang, nggak ada masalah. Nah, gimana caranya? Ada yang namanya prinsip atau konsep yang namanya liquid democracy atau demokrasi yang cair. Jadi gini, demokrasi yang cair ini melibat. Ini adalah solusi terhadap dua jenis demokrasi. Jadi ada demokrasi langsung, artinya kita ngambil keputusan satu orang langsung ngambil keputusan, atau demokrasi perwakilan, itu kayak DPR. Saya misalkan per 3.000 suara diwakilkan oleh satu DPR. Nah, liquid demokrasi ini menggabungkan dua-duanya, gitu. Jika ada sebuah keputusan, misalkan gini, eh, misalkan di DeFi ya, misalkan, apakah tahun depan bunga pinjamannya naik atau berapa, gitu. Nah, ada 1.000 anggota atau 10, kita ekstrim aja lah, 10.000 anggota. Gimana mereka bisa menyetujui angka berapa nilai bunganya? Nah, caranya adalah 10.000 orang ini kalau mereka tidak bisa terlibat, mereka bisa mewakilkan. Atau kalau saya pengen terlibat, saya bisa langsung ikut suara. Jadi sistemnya voting, gitu. Jadi misalkan saya orangnya sibuk, saya menaruh hak suara saya, menitipkan atau mewakilkan, misalkan ke Mas Gun, gitu. Atau misalkan Bang Ron. Bang Ron karena dia expert di bidang ini, nggak perlulah saya wakilkan, saya langsung ambil keputusan. Jadi konsepnya bisa diwakilkan, bisa secara langsung, sehingga bisa terjadi sebuah keputusan. Dengan konsep liquid demokrasi ini, artinya kalau ada suara minoritas, misalkan kayak di perusahaan ya, teman-teman megang saham gitu. Ternyata ada suara-suara minoritas nih, suara-suara voter kecil atau suara retail. Gimana mereka bisa terakomodir? Caranya mereka berkumpul jadi satu menjadi perwakilan, berserikat lah, bahasa gitu mungkin lah. Itu, berkelompok. Sehingga punya kekuatan suara gitu. Mungkin ada satu orang ibaratnya punya, kalau di perusahaan punya 50% suara, tapi ada ribuan orang cuma punya sedikit-sedikit suara. Nah, ribuan orang ini bisa bersatu gitu loh. Jadilah perwakilan. Jadi konsep liquid demokrasi menggabungkan duanya. Bisa secara langsung, bisa ngambil apa perwakilan. Nah, jadi konsepnya siapapun bisa mengajukan ide atau keputusan ke dalam perusahaan, jika mayoritas menyetujui, dieksekusi. Itu ada satu level
tersendiri ya. Itu untuk mungkin kebijakan yang sifatnya strategis. Nanti ada kebijakan yang sifatnya individual. Kalau di DeFi itu contohnya gini. Jadi tiap minggu itu ada voting di kita. Ada voting. Votingnya sederhana. Gini, produk mana yang mendapatkan reward? Kan kita ada produk nih, misalkan di Vector DAO, misalkan ada produk uh, untuk manage RETH, misalkan, atau gini, produk A, ada produk B, produk C, produk D. Mana ini yang mendapatkan reward paling besar? Itu reward dalam bentuk token. Nah, ini tiap minggu si pengguna, si apa anggota itu voting. Misalkan saya pengguna produk A, pasti saya voting produk A. Biar alokasi rewardnya lebih banyak. Berarti gini, sebulan itu kita mengalokasikan ada 100.000 token. Nah, 100.000 token ini mau dibagikan kemana? Gitu. Nah, ini sistemnya melalui voting tiap minggu. Dan itu otomatis votingnya. Misalkan saya pengguna produk A, berarti saya bakal ngevoting untuk produk A, biar alokasi rewardnya lebih banyak. Nah, nuansanya di DeFi itu ada dua sisi. Pertama, kita terlibat dalam mengambil kebijakan secara jangka panjang dengan tadi ya sistem liquid demokrasi itu. Jadi ini proses perdebatannya cuma lewat Discord atau lewat forum lah. Tinggal kita ngeklik memilih keputusan mana gitu. Kemudian yang kedua ada di level individual. Ini terkait insentif. Bagaimana mengalokasikan insentif. Jadi uh, se- kalau saya punya suara, saya pengen alokasi rewardnya untuk produk yang saya pakai. Nah, kayak gitu Bang Ron. Mantap, mantap, menarik. Jadi memang membantu eskalasinya gitu ya, biar mempermudah sebenarnya. Kalau kita Ya, ngomongin, karena bisa diwakilkan gitu ya kan, kayak tadi ada voting-votingnya. Nah kalau menurut Mas Gun nih, gimana Mas Gun? Oke, terkait DAO ya. Jadi Ya, terkait DAO itu sendiri itu kalau saya lihat sudah mulai ada shipment ya dari kepercayaan, soal kepercayaan. Jadi kepercayaan manusia sesama manusia itu udah berubah nih. Sekarang jadi ke komputer algoritma, percaya pada matematika. Nah, DAO ini memfasilitasi kegiatan manajemen trust tadi gitu kan. Di DAO itu kan antitesis organisasi yang sifatnya tersentral sekarang ya. Jadi kayak sekali lagi kalau kita ada transisi nih dari yang sifatnya tersentral ke kegiatan yang sifatnya terdesentralisasi, pasti banyak limitasinya. Kalau tersentral kan kalau kita bikin keputusan bisa cepet gitu. Tapi ada kurangnya, harus percaya dengan yang namanya misalkan manusia, misalkan kayak gitu. Nah, mungkin buat Bang Ron, siapa tahu mau bikin partai DAO nanti ya. Jadi keputusan anggota partainya itu pakai token. Nah, kalau partai bisa. DAO-nya Gak nyalek saya. kalau partai DAO-nya kebobolan, nanti bikin namanya DAO Perjuangan, DAO Stip P ya. Jadi ya salah satu yang membatasi DAO itu sendiri adalah kayak governance structure-nya mau kayak gimana, kemudian kalau rumit gitu ya dalam governance structure-nya itu bisa membatasi kecepatan dalam pengambilan keputusan. Terus saya juga melihat ada aspek seperti compliance risk-nya nih kalau dari sisi legal ya, apakah itu bisa diterima gitu kan dengan eh, status legal yang sekarang ada gitu kan, salah satunya itu mungkin. Terus seperti bagaimana juga mengedukasi masyarakat untuk mengenalkan DAO ya. Jadi kalau di Indonesia udah banyak distorsi tadi gitu kan, jadi PR kita banyak nih untuk memperkenalkan betapa banyaknya gitu ya inovasi-inovasi dalam teknologi blockchain yang bisa digunakan gitu untuk ngebangun alokasi organisasi, alokasi ekonomi yang lebih baik lagi gitu melalui mekanisme DAO tadi. Gitu Bang Ron. Mantap, mantap. Pasti udah rame nih yang pada mau nanya-nanya. Nah, cuman buat teman-teman kalau yang mau siapin pertanyaan gitu ya, sudah bisa ditaruh, tapi taruhnya bukan di kolom chat ya. Kalau kalian bukanya di eh, device gitu ya,
laptop, Mac dan lain-lain, itu ada kolom kayak bentuk chat namanya Q&A. Nah, nanti pertanyaannya kalian ketiknya tulisnya di situ ya. Gitu. Kalau yang dari HP bukanya itu tulisan Q&A-nya adanya di atas. Gitu. Jadi nanti kalau memang sudah ada apa yang mau ditanyain, sudah boleh ditaruh di sana. Nanti kita recap setelah selesai sharing-sharingnya. So, apa ya, melanjuti dari pertanyaan pertama tadi gitu ya. Nah, lalu kan jadi berarti si DAO ini kan dia karena in blockchain gitu ya, berarti menggunakan smart contract gitu ya. Nah, bisa dijelasin nggak sih apa ya potensi kayak keterbatasannya, lalu security-nya, lalu apa ya rentan atau enggak gitu, mudah di mudah disusupi atau enggak kayak gitu tentang si apa smart contract ini di dalam blockchain gitu, khususnya dalam konteks DAO gitu ya. Se, se apa ya? Se Selemah apa gitu atau limitnya ada sampai mana aja sih sebenarnya untuk si smart contract ini dalam konteks DAO, apalagi kan karena teknologinya masih baru nih gitu. Boleh mungkin Mas Gun duluan, Etienne? Oke, jadi kalau dalam konteks DAO, karena sifatnya dia eh, bahasa pemrograman dan sistem dalam aspek lingkup komputer ya, limitasinya binary gitu ya. Jadi ada kemungkinan keterbatasan masalah keamanan, bukan hanya di level smart contract, tapi bisa jadi di level protokol blockchain yang digunakan juga itu bisa terjadi gitu. Kita udah melihat bagaimana The DAO mengalami kebocoran ya kemarin dan itu menjadi yang terbesar. Kemudian problem keamanan juga bukan hanya terjadi di level protokolnya atau smart contractnya, tetapi di level logiknya juga itu bisa terjadi. Dan ini yang paling susah. Mungkin buat kita sebagai para programmer lebih susah mencari logic error dibanding syntax error gitu kan. Kalau syntax pas kita compile langsung ketahuan kurang titik koma. Tapi kalau logic error kok 10 tambah 10 hasilnya misalkan 30 gitu. Padahal seringkali kita nyalahin komputernya gitu. Padahal yang salah logik kita gitu. Nah, it's happening also di dalam pengembangan smart contract kayak gitu. Nah, kemudian tantangan limitasinya adalah user experience ya, user experience. Orang untuk menggunakan DAO gitu, apakah saat ini memang sudah eh, bisa dipermudah gitu, seperti experience-nya seperti Web 2 misalkan, kayak gitu. Terus tantangan lainnya juga adalah di level users ya, di klien gitu kan. Kalau misalkan kliennya lupa private key-nya, misalkan itu juga bisa menjadi salah satu problema nantinya untuk membuat keputusan atau kehilangan kemampuan untuk membuat keputusan. Jadi selain itu semua juga dipengaruhi faktor scalability ya, protokol blockchain yang digunakan apa gitu kan. Kalau terjadi network congestion misalkan ketika mau buat keputusan juga itu bisa mempengaruhi juga aspek kecepatan pengambilan keputusan karena at some point organisasi itu bisa mengalami yang namanya critical moment ya. Jadi di situ kita harus benar-benar cepat bikin keputusan tuh kalau enggak kita kehilangan momentum. Nah, jadi apakah DAO punya mekanisme untuk menghadapi hal itu masih eksperimental saat ini. Jadi belum semua orang masih mencoba gitu apakah ini bisa digunakan untuk long term gitu kan, apakah kita mau coba untuk short term dulu untuk hal simple dulu kayak gitu Bang Ron. Sih, karena memang teknologinya juga masih apa ya, masih masih kecil gitu ya, masih masih balita bisa dibilang kan, karena masih menuju berkembang, jadi pasti improvement dan lain-lain pasti masih banyak gitu ya, akan berkembang terus ya. Oke, mantap. Kalau dari Mas Yan gimana Mas Yan? Pertanyaannya bisa diulang nggak? Menurut Mas Yan, Pertanyaan. pertanyaannya apa ya, kelemahan gitu sektor-sektornya kan, karena DAO ini adanya kan di blockchain, lalu dia pasti menggunakan atau mengandalkan smart contract nih gitu dalam teknologinya. Ya. Nah, bisa dijelasin nggak sih limit-limitnya gitu atau kelemahan dari sisi security dan lain-lainnya kalau Sebetulnya, DAO menggunakan smart contract tuh oke, sebatas mana sih? oke, semakin canggih, semakin rumit, semakin celah keamanan semakin banyak.
Tapi kalau sebatas fitur-fitur DAO yang sangat simple gitu. Salah satu yang kita adopsi itu sebenarnya mengikuti DAO, konsepnya Nonce DAO ya. Nonce DAO ini treasury-nya aja gede, berapa? Puncaknya pernah sampai 30.000 ETH, itu 1 triliunan lebih lah pas waktu itu. Itu semua dikontrol oleh smart contract. Sampai hari ini masih aman-aman saja. Karena fiturnya sederhana. Sebenarnya sederhana. Jadi ibaratnya uang itu gitu, kita punya uang 1 triliun itu disimpan di dalam sebuah software yang mana software itu hanya bisa mengeluarkan kalau mayoritas eh, pemilik setuju. Itu simple banget gitu loh. Tapi kalau udah ditambah fitur-fitur yang rumit-rumit nih, itu pasti celah kamarnya semakin tinggi. Cuma kita nggak butuh yang rumit-rumit ya. Kita kan sebenarnya DAO ini sebenarnya simple. Yang dikontrol lah pasti sebuah perusahaan itu atau sebuah organisasi uang gitu. Jadi sebenarnya uang itu hanya bisa digunakan jika ada program, ada proposal, dan mayoritas setuju. Kalau cuma kayak gitu, sangat-sangat aman sebetulnya. Cuma yang kalau teknologinya dibuat canggih, fitur-fiturnya udah pasti itu bisa lain cerita ya. Jadi prinsipnya semakin canggih, semakin pasti banyak celah, tapi semakin sederhana, semakin lebih lebih aman. Nah, tantangannya sekarang itu sebetulnya gimana kembali lagi ke prinsipnya, bagaimana semua itu prinsipnya gimana sebanyak-banyaknya orang bisa terlibat dalam ngambil keputusan, kemudian orang-orang yang suaranya kecil-kecil atau suara minoritas ini bisa terakomodasi. Nah, muncullah teknologi baru di DAO itu namanya forking gitu. Jadi, misalkan ada sebuah DAO, misalkan kita sebut misalkan apa Folkfest DAO gitu ya. Ambil ambil nih keputusan gitu, keputusan tentang misalkan tentang bentuk acara Folkfest tahun 2024. Nah, mayoritas setuju, tapi ada yang nggak setuju gitu loh. Yang nggak setuju ini bisa membuat organisasi baru lagi, gitu loh. Namanya forking. Jadi lepas dari DAO ini, jadi DAO yang lain, gitu loh. Sehingga orang-orang yang suara minoritas ini terpenuhi, gitu loh, keinginannya, gitu. Tetapi masih menggunakan bendera yang sama. Jadi ibaratnya, ya udah kalau Anda nggak setuju, terserah bikin program sendiri, gitu loh. Nah, itu namanya forking. Nah, tujuannya apa? Gitu loh. Jika terjadi deadlock, terjadi perbedaan pendapat yang sangat besar, dikasih pilihan gitu. Ya sudah silakan. Anda mau bikin program sendiri, itu boleh gitu loh. Nah, dengan teknologi ini teknologi yang sekarang memang masih eksperimen kayak gitu dan ini di non-SDAO udah dijalankan dan mungkin bakal diadopsi di tempat-tempat lain juga kayak gitu. Nah, gimana caranya orang awam misalkan tantangannya mungkin orang awam itu paham DAO gitu loh. Paham DAO. Nah, salah satunya dengan kalau di DeFi kita memberikan insentif kepada orang gitu kan, kepada membernya kalau terlibat itu ada insentifnya. Nah, misalkan kayak di Vector DAO gitu. Kalau kamu pengen mendapatkan reward yang tinggi gitu. Jadi kita ada sistem insentif ya, berbasis token. Nah, pengen dapat insentif tokennya lebih harus terlibat gitu loh. Selama effortnya gitu loh, effort biaya untuk melakukan effortnya lebih rendah dibandingkan insentifnya, pasti orang mau melakukannya walaupun susah apapun gitu. Misalkan harus ngedownload aplikasi, misalkan mungkin harus pakai exchange, pakai wallet dan lain-lain, ada step-stepnya itu. Tapi kalau selama rewardnya masih masuk akal, nggak ada masalah. Ya kita akui, memang tidak semudah Web2 untuk terjun di apa DAO secara umum atau DeFi, tapi selama insentifnya masuk akal gitu, itu menurut saya sih ya nggak ada masalah gitu. Kalau di kami solusinya itu tantangannya ya gimana onboarding ya orang-orang yang nggak tahu DAO khususnya dan tidak tahu DeFi, ya kita jelaskan DeFi itu manfaatnya seperti ini. Ya tadi yang saya jelaskan, oh ternyata bisa pinjaman yang bisa auto lunas, cicilannya suka-suka, nggak harus tiap bulan dibayar, mau setahun lagi nggak apa-apa.
kemudian dikasih insentif agar terlibat dalam mengambil keputusan. Gitu, Mas. Mantap, penjelasannya luar biasa. Jadi makin banyak nih tahu more deep tentang si DAO sendiri. Oke, so aku mau coba tanya sekarang ke Mas Gun nih, gitu. Bisa dijelasin nggak sih nih, Mas Gun, apa ya, insight-nya gitu ya, untuk kita setup tokenomic dan token base-nya gitu ya, tentang si apa ya, tata kelolanya si token-token ini gitu. Kalau kita mau kembangin menyelaraskan dengan kepentingan di dalam DAO kayak gitu, implikasinya tuh dari ekonomi model-model si DAO kayak gini tuh gimana sih Mas untuk lebih dari sisi tokenomics-nya? Oke, jadi gimana caranya DAO itu pertama mungkin dipermudah dulu ya, accessibility-nya ke publik gitu. Jadi itu yang paling penting sebenarnya, yang saya lihat di sini krusial. Ada salah satu platform di luar namanya Upstream, itu dia pakai basis namanya no code, no code development. Jadi kalau para programmer itu biasanya mereka menyarankan orang-orang yang nggak bisa coding itu untuk pakai no code untuk bikin satu produk gitu. Nah, eh, ada sebuah startup yang mengembangkan bagaimana DAO dibangun tanpa perlu coding gitu. Jadi blok, sekumpulan kode bloknya udah disiapkan sama si developernya. Jadi orang-orang awam bisa dengan mudah untuk membuat DAO, mempelajari DAO, mengeksplorasi DAO gitu kan. Itu yang paling penting menurut saya, itu sangat krusial. Jadi tingkat adopsi hegemoninya pun bisa berkembang. Selanjutnya, kalau kita udah membuat akses akses DAO yang lebih mudah, adalah bagaimana cara membangun insentif di dalam DAO itu sendiri. Nah, kalau kita lihat kan sekarang masih scatter ya. Bahkan saya sempat dapat juga dari Albi eh, apa ya, semacam token engineering gitu. Jadi kayak tokenomic engineering. Jadi ada beberapa set of token insentif mechanism yang bisa diterapkan ke dalam token gitu. Ada yang tokennya bisa diubah ke dalam stable coin, ada token yang bisa digunakan untuk dapat sebuah utility yang lain juga gitu kan. Nah, itu ada banyak sekali tuh. Nah, itu diterapkan ke dalam DAO tadi. Jadi bagaimana cara membuat DAO-nya, tokenomics dengan berbagai metode, skenario, approach yang bisa diterapkan ke dalam DAO-nya. Kemudian bagaimana juga voting prosesnya gitu, governance structure-nya itu dibikin semudah mungkin. Nah, itu semuanya diotomasi dengan sangat-sangat sederhana gitu. Jadi orang itu bisa membuat DAO yang lebih singkat, cepat, dan murah gitu. Nah, jadi itu sebenarnya yang diperlukan oleh publik kalau menurut saya sekarang gitu. Karena sampai saat ini kita, saya pun sebagai praktisi developer mencoba DAO tuh masih hanya sebatas testing aja gitu, kayak oh gimana sih caranya DAO gitu ya. Nggak sampai serius beneran dibikinin DAO gitu. Cuman pengen tahu aja oh seperti ini gitu. Tapi kalau memang bisa dipermudah dengan menyatukan ekosistem-ekosistem yang udah ada tadi gitu ya. Bagaimana token ini bisa memberikan insentif, kemampuan untuk memilih proposal gitu kan, kemampuan untuk bisa dapetin tadi seperti Bank Yan Zero ya, bisa dapetin otomatis dividen dari setiap kepemilikan token yang dimiliki gitu. Nah, itu eh, saya rasa bisa bikin pengembangan DAO jadi lebih komprehen kayak gitu. Gitu Bang Ron. Mantap, mantap. Terima kasih. Nah, mungkin sudah bisa dibilang masuk last question nih buat Mas Yan nih ya. Nggak kerasa udah habis aja gitu last question. Emang kalau ngobrolin soal blockchain kayak sejam 2 jam kurang ya Mas Yan. Kita biasanya 4 jam sampai subuh. Sampai beberapa kali pindah tempat. Nggak habis-habis. Nah, aku terakhir nanya ke Mas Yan nih. Dengan seiring berkembangnya DAO gitu ya, saat ini gitu. Apa aja sih metode-metode inovatifnya gitu, dan lalu teknologi apa aja sih yang bisa muncul terkait untuk menyelesaikan perselisihan gitu, lalu struktur insentif di dalam DAO yang kompleks tuh
Udah ada sampai apa aja sih Mas gitu kalau kita dibilang saat ini perkembangannya? Perkembangannya ada teknologi forking tadi, itu yang menerapkan baru nonce DAO. Jadi kalau ada konflik ya udah ibaratnya ada PDP, ada PDI, ada PDP Perjuangan lah. Terjadi kayak gitu loh. Ya itu dianggap hal biasa gitu loh. Yang tapi kedua-duanya saling ada dua organisasi yang tujuannya sama gitu loh. Ibaratnya bawa bendera sama gitu loh. Jadi kalau di partai ini kan jadi dua partai yang berbeda. Kalau ini enggak jadi dua kelompok berbeda yang tujuannya satu gitu loh. Nah, ini unik kan? Gitu loh. Itu forking. Yang kedua, apa teknologi yang eh, selanjutnya yang sekarang di DeFi khususnya itu lagi banyak diadopsi itu adalah V-token model. Yang terakhir itu PancakeSwap ya, pindah ke V-token model. Karena ini apa insentifnya gede banget ibaratnya kalau kita terlibat ini menggunakan produk produk DAO-nya, kemudian terlibat voting, itu ada insentifnya gitu loh. Dan semakin kita sering terlibat, itu rewardnya semakin tinggi gitu. Nah, ini yang menurut saya kalau di DeFi bakal kayaknya sekarang udah trennya udah ke V-token model semua. Nah, tapi gimana caranya tetap bisa semuanya terkoordinir di DeFi itu karena jelas semua pemegang itu punya tujuan yang sama. Gimana produknya ini bisa menghasilkan keuntungan yang lebih besar atau biayanya semakin rendah. Jadi konfliknya nggak terlalu banyak karena jelas nih tujuannya cuma itu gitu loh. Saya pengen untung. Nah, gimana caranya biar untung gitu. Karena ini ibaratnya kayak komunitas konsumennya misalkan Honda, misalkan merek kendaraan, misalkan Honda Brio gitu loh. Nah, pasti semuanya pengen konsumen tuh pengen ya Honda Brio-nya ini murah, bagus. Cuma itu aja kayak gitu loh. Pasti akan lebih mudah terakomodir ya karena yang dibangun kan komunitas konsumennya. Sebenarnya ini yang dibangun itu kan bukan cuma pemilik, tapi konsumen yang menjadi pemilik gitu loh. Bukan pemilik gitu loh. Bukan pemilik saja gitu loh. Nah, akhirnya terjadi keputusan. Nah, di DeFi itu karena pemiliknya adalah konsumen, konsumennya adalah pemilik, sehingga mungkin lebih mudah terjadi pemahaman. Nah, caranya biar DAO itu jalannya mungkin jalannya cepat, terorganisir dengan baik, itu terjadi sebuah kesamaan visi terhadap penggunaan produk gitu. Oke. Mantap. Kayaknya sudah ada beberapa pertanyaan juga nih gitu. Mungkin kita sekarang saatnya ngobrol sama teman-teman ya yang sudah nanya-nanya. Kita coba intip nih Q&A-nya nih. Saat oke paling pertama nih ya. Jadi teman-teman yang sudah mau nanya lagi boleh langsung dimasukin ya. Pertanyaannya di kolom Q&A itu bukan yang di kolom chat tapi ya. Kalau kalian bukannya di laptop atau di device itu adanya di posisinya di bawah gitu. Si toolbar Q&A-nya. Kalau dari HP itu adanya di atas. Nanti tinggal dimasukin di situ. Nah, nanti kita coba langsung buat jawab nih. Pertama nih dari Al Ahmad. Halo Su, mau bertanya. Jadi dalam proses decision making pada DAO, apakah semua suara voting anggotanya punya kekuatan yang sama atau kekuatan suara berdasarkan banyaknya token yang di hold atau hal lain? Siapa nih yang mau jawab nih? Mas Gun atau Mas Yan atau dua-duanya? Boleh. Dua. Ba Bang Yan Zero kan lebih dari DAO soalnya. Bisa bisa kelihatan juga nggak Om Yan kata-kata Apanya? Oh, bisa, pertanyaannya? bisa, bisa. Justru Oh, mulai-mulai. oke, mungkin boleh aku pencet ya. Tergantung aturannya. Nah, kalau contoh, kalau di tempat saya karena DeFi, ya sudah jelas. Yang paling banyak memiliki token, paling punya suara banyak. Dan biasanya yang paling banyak tok, tapi tokennya ini bisa kita bisa mendapatkan tokennya ini karena partisipasi. Jadi ada rumusnya. Semakin partisipasi, semakin dapat tokennya banyak, ya kan? Eh, dapat suara lebih gitu loh. Nah, ada optimism.
dia menggunakan metode namanya dual governance. Jadi menggabungkan, yang pertama adalah karena dia punya jasa kontribusi yang sangat besar terhadap optimism, dia dapat yang namanya soulbound token. Jadi token yang melekat terhadap dirinya itu punya suara, gitu. Dan itu nggak bisa ditransfer, gitu. Karena dia berkontribusi dapat nilai suara yang berbeda. Oke. Kemudian yang kedua, yang kayak umum, kalau saya beli token, saya punya suara. Ini untuk menyelesaikan problemnya di demokrasi secara umum, di mana suara orang jahat sama orang baik sama suaranya. Nah, problemnya untuk menyelesaikan permasalahan itu, suara orang baik itu punya suara lebih dibandingkan suara orang jahat, makanya diciptakan namanya solvent token, sehingga yang berkontribusi gitu dapat suara lebih gitu. Nah, kemudian gimana untuk menangani, ada lagi namanya teknik namanya quadratic voting. Gimana caranya biar ada orang misalkan punya eh, apa suara banyak banget, misalkan mendominasi 30%, misalkan 30% dari total supply tokennya, bisa nggak terlalu dominan. Ada yang namanya tekniknya quadratic voting. Jadi pakai rumus matematika. Semakin banyak token yang dimiliki, suaranya semakin diminishing, agak berkurang gitu loh. Jadi kalau grafik itu turun, set gitu loh. Nah, diminishing. Itu namanya quadratic voting gitu. Jadi ketika dalam pengambil keputusannya menggunakan rumus quadratic voting, tetapi dalam sistem insentif tidak. Kenapa? Untuk membatasi suara, tapi secara insentif dia enggak. Nah, itu namanya quadratic voting. Jadi setiap suaranya di akar, akar dua. Nah, itu salah satu, banyak banget metodenya. Jadi tergantung problemnya apa, mau di-solving dengan apa. I see. Jadi bisa lah dan ada berbeda-beda. Sebenarnya batasan settingannya pun juga bisa di setup. Jadi intinya singkatnya nggak sama lah ya gitu karena sudah ada setup. Mas Gun ada yang mau ditambahkan untuk pertanyaannya? Kayaknya mungkin udah cukup bagus tadi jawaban dari Bang Jan Zero ya. Oke, siap. Kita geser, kita pencet dan dulu nih biar biar geser deh. Mantap. Nah, pertanyaan kedua dari Anonymous. Luar biasa nih. Sangat sangat Web3 ya dia bisa sampai Anonymous nih. Jadi nggak ketahuan siapa yang nanya. DAO bisa nggak solve problem Web2 di mana suara itu bisa dibeli? Oke, Mirip-mirip kayak tadi. jawab lagi aja. Gini, di DAO itu mau dibeli atau enggak, bebas. Nggak ada masalah, dibeli. Tapi yang paling penting, kita tahu suaranya dibeli siapa. Senilai berapa. Jadi di DAO itu memang ada sistem bribing. Dan itu terbuka. Gitu loh. Sistem orang, misalkan saya bikin perwakilan namanya Yan Zero. Yuk, yang mewakilkan suaranya ke saya, nanti saya kasih fee, gitu. Boleh, gitu loh. Tetapi jelas, yang permasalahannya dengan mungkin sistem sekarang, sistem status quo sekarang, kita nggak tahu siapa yang membeli, untuk apa, berapa nilainya, gitu loh. Kalau dengan blockchain ini kan terbuka, tahu siapa yang beli, ada sistemnya sendiri, sehingga orang bisa dengan logis menilai apakah pengambilan keputusan ini syarat dengan kepentingan tertentu, gitu. Jika iya, artinya merugikan organisasi, ada sistem forking kayak nons itu, pecah jadi dua. Sehingga apa? Orang mau mau bribing itu, bribe, nyogok, beli itu, berpikir, wah, ini kalau saya nge-bribe dan ini untuk keputusan yang merugikan banyak orang, ini bisa forking. Justru saya yang dirugikan. Jadi gimana caranya menciptakan secara sistem, or sistem itu orang ketika melakukan tindakan yang jahat atau bad bad actor, itu bad actor itu mendapatkan, ibaratnya justru mereka nggak dapat untung, gitu loh, atau ruginya lebih besar daripada untungnya, gitu. Intinya seperti itu. Gimana caranya membuat sistem kalau orang mau nakal itu lebih banyak ruginya dibandingkan
untungnya, sehingga dia nggak ada dorongan untuk melakukan misalkan beli suara gitu loh. Nah, dengan adanya forking, dengan adanya transparansi, itu bisa mengatasi efek buruk dari beli suara. Intinya gitu. Oke, Bang Ron. Mantap, mantap. Terima kasih lagi. Om Gun, ada mau ikut nambah lagi? Ya, jadi mungkin lebih ke tingkat kerumitannya ya, kalau memang mau beli suara gitu sebenarnya. Karena kan di dalam DAO itu sendiri kan kita mungkin nggak bisa tahu, tergantung dari limitasi environment-nya ya, yang terisolasi tadi. Apakah kita bisa tahu siapa owner tokennya dan kita bisa apa influence gitu. Kita jadi agent antagonis yang try to influence kepemilikan token orang agar berat suaranya bisa diubah gitu. Nah, itu nggak segampang kayak di dalam dunia nyata yang sifatnya tersentral. Itu aja sih Mas Bang Ron. Oke, oke, siap. Nah, tadi ada paket datang, paket 9. Jangan lupa nyemil. Tiba-tiba hujan di sini, jadi makin enak kopinya. Oh, sama nih di radio dalam semua ya, hujan soalnya. Kita berdua doang, Om Gun. Oh, oke. Makanya, oh, sana hujan. Ya, gerimis-gerimis dikit. Nah, pertanyaan ketiga nih. Kalau pengambilan keputusan di DAO butuh voting dari banyak orang, bukankah itu akan membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih lama? Gitu. Coba boleh Om Gun dulu gantian, nanti baru Mas Yan. Oke. Gimana tuh? Jadi tahun 2023 ini, April barusan saya baru baca ya. Jadi ternyata Uniswap DAO itu udah migrasi ya ke ZK APM, ZK APM, which mean itu yang scalability transaction-nya lebih tinggi. Itu artinya yang membatasi kecepatan dalam pengambilan keputusan sampai ke eksekusi sampai proses di belakang layarnya itu salah satu faktor paling pentingnya adalah protokolnya dulu. Protokolnya otomatis harus pakai mesin yang paling kencang. Baru di level smart contract-nya nih, di smart contract-nya eh, governance structure-nya, kemudian eh, rules policy yang ada di dalam sistem juga itu harus benar-benar dibikin semudah mungkin, jangan sampai rumit. Tapi kalau governance structure algoritma yang disetting di dalam smart contract-nya rumit, rigid gitu kan, itu malah bisa bikin keputusan jadi lama juga tuh untuk dibuat. Jadi eh, aspek yang perlu dilihat mungkin adalah governance structure-nya, voting period-nya gitu kan, policy-nya, semuanya itu harus ditata seefisien mungkin gitu. Terserah konteksnya mau buat investment, buat atau apa gitu ya untuk area yang lain misalkan yang kalau sektor perubahan iklim sekarang ada Klimadau ya di Climate Change Project. Jadi alokasi untuk pengembangan proyek-proyek yang bermanfaat buat lingkungan itu bisa dilakukan di sana tuh. Nah, dalam aspek ini, jadi yang harus diperbaiki adalah governance structure-nya sampai kualitas protokol yang kita gunakan, protokol blockchain yang kita gunakan. Itu, Bang Ron. Mantap. Kayaknya suaraku ketiban suara hujan nih. Om Yan, ada yang mau ditambahkan Om Yan? Oke, bicara kecepatan sih sebetulnya kecuali ambil keputusan ya. Tergantung keputusannya. Kalau keputusan 1 tahun, misalkan tahunan, strategik jangka panjang, ya pengambil keputusan pasti lama. Dibuat lama, misalkan voting periodnya 7 hari. Tapi kalau yang butuh cepat, misalkan ada masalah keamanan, masalah yang sifatnya day to day, ada yang namanya sistemnya namanya optimistic governance. Jadi ada dua jenis pengambilan keputusan, pessimistic governance dan optimistic. Bedanya apa? Pessimistic itu gini, harus disetujui dulu baru dilakukan. Oke. Kalau optimistik, silahkan kalian mau melakukan apapun selama tidak ada yang menolak. Contoh, kalau di DeFi, jadi ada bagian yang ngurusin keamanan, security. Misalkan jika ada aktivitas yang mencurigakan,
Nah, orang pengurus ini atau guardian ini boleh mengambil tindakan. Nah, ini namanya optimistic governance. Jadi optimistic governance ini boleh melakukan sebuah keputusan yang berkaitan dengan DAO selama selama proses pengambilan keputusannya itu tidak ada yang menolak. Jadi ibaratnya jalan dulu, kalau nggak ada yang menolak, lanjut. Gitu. Kalau ada yang menolak, stop. Sehingga apa? Itu juga cepat akhirnya pengambilan keputusannya. Dan tetap melibatkan orang banyak. Nah, jadi ada prosesnya. Nah, guardian ini harus dipilih. Dipilih dulu lewat pessimistic governance, dikasih hak untuk optimistic governance. Kemudian, kayak optimism misalkan, itu ketika kita beli token, atau lewat websitenya dapat airdrop lah, optimism. Itu di websitenya ada peringatan atau informasi, kita harus mewakilkan. Gitu. Jadi ada pernyataan gini, kalau kamu tidak senang terlibat dalam organisasi, kamu harus mewakilkan. Jadi bisa mewakilkan sehingga suara kita tetap terpakai oleh wakil. Karena tadi DAO itu salah satunya kan adalah sebagai liquid demokrasi. Jadi bisa diwakilkan juga bisa secara langsung. Nah, kalau yang wakil-wakilnya ini pasti mereka memang standby. Tuh. Jadi cepat. Oke, itu Bang Ron. Mantap, menarik, menarik. Masih ada waktu lagi nih sekitar 8-9 menit buat teman-teman. Kalau masih ada yang mau nanya. Karena pertanyaannya untuk saat ini sudah dijawab semua. Gitu. Monggo teman-teman kalau ada yang mau nanya. Bisa langsung tulis aja pertanyaannya di tab Q&A-nya ya. Bukan yang chat tapi ya, yang Q&A. Lalu untuk info-info tadi di awal ada beberapa event, beberapa informasi bisa dicek juga tuh di kolom chatnya ada Bang Ron, hadiah-hadiah campaign. Bang Ron, boleh cerita komunitas nggak? Boleh, Promo, boleh, promo. monggo. Kalau ada yang mau sharing-sharing sambil nunggu yang nanya, kita masih ada, ya, masih ada 8 menit. Nah, oke, jadi teman-teman, Vector DAO itu kan mensponsori salah satu komunitas. Kita ada komunitas namanya Belajar DeFi. Jadi belajar DeFi ini kita belajar memanfaatkan DeFi untuk keperluan pribadi. Contohnya apa? Kayak tadi yang saya ceritakan, bagaimana kita bisa investasi di kripto, itu memanfaatkan DeFi, sehingga profitnya bisa diambil di awal. Jadi kita beli Bitcoin, untungnya itu bisa kita ambil di awal, bukan pas bull run atau pas ketika harganya naik. Oke, bentar ya. Mantap, terima kasih, terima kasih. Jadi balik ke tadi, untuk detail bisa dilihat di sana, lalu juga Nah, bisa dicek belum di... Bang Ron. Belum selesai, sorry. Oh, Belum siap, selesai. siap, siap. Terus kita mengenal yang namanya produk DeFi kayak cicilan atau pinjamannya. Jadi pinjaman yang bisa auto lunas dengan sendirinya. Jadi bayangkan ada pinjaman yang bisa melunasi dirinya sendiri. Jadi DeFi ini ibaratnya kayak taksi, ada taksi konvensional, ada taksi online. DeFi itu seperti sektor keuangan, ada keuangan tradisional, ada DeFi. Ini bukan menggantikan teknologi yang sekarang, tapi sebagai alternatif buat masyarakat. Kayak ada taksi online, ada taksi konvensional. Gitu. Nah, salah satunya produknya adalah pinjaman yang di auto lunas, cicilannya suka-suka, tidak ada denda, tidak ada debt collector. Kemudian, salah satu yang ingin di problem solvingkan DeFi itu gini, Gen Z itu punya problem yang namanya soft saving. Jadi Gen Z itu kesulitan nabung buat jangka panjang, bisanya nabung buat jangka pendek, misalkan beli iPhone, traveling. Gimana caranya dengan menggunakan DeFi ini kita bisa punya investasi jangka panjang, tetapi kebutuhan keinginan jangka pendeknya tetap terpenuhi. Gitu. Ibaratnya investasi Bitcoin, tapi bisa dapat iPhone. Gitu. Nah, itu bisa di komunitas belajar DeFi ya. Saya saya tulis ya, Bang Ron di kolom chat apa ya, linknya. Boleh, boleh, Eh, monggo. eh, Di share eh, infonya. eh,
belajar DeFi. Di chat ada itu. Namanya belajar DeFi. Jadi untuk memasarkan DeFi di Indonesia. Oke, ada di kolom chat ya. Udah kayaknya. Itu komunitasnya di Telegram. Oke, siap, siap. Mumpung bukan mumpung sih. Karena lagi belum ada yang nanya. Aku yang mau nanya nih, ya kan. Kok belum muncul? Oh, Mas Yan, chatnya to-nya diganti dulu. To everyone. Gitu. Nah, itu dirimu tadi nulisnya masih buat ke host dan panelis doang di kolom chatnya. Gitu. Gitu. Terus, nah, itu baru udah kelihatan. Oke. Nah, kalau gitu aku yang mau nanya nih buat Mas Yan, Mas Gun. Jadi tadi kan kita udah ngomongin DAO, DAO dan lainnya gitu ya di dalam-dalamnya DAO. Apakah di dalam blockchain gitu ya, entah produk ataupun project semuanya itu harus menggunakan DAO kah? Atau ada yang enggak? Karena kan kayaknya DAO seperti melekat banget nih sama si blockchain ini. Atau DAO hanya sebuah apa ya, sebuah tools tambahan untuk sebuah produk atau project gitu. Mungkin boleh Mas Gun duluan menurutmu? Oke. DAO ya. Mungkin DAO lebih ke manajemen organisasi tadi ya, terutama biar bisa cocok untuk alokasi resources, kemudian manajemen yang mungkin argumennya bisa dilihat lebih ke machine trust to machine centric ya. Jadi kayak trust to algorithm gitu, bahwa dengan adanya mekanisme smart contract untuk DAO, demokrasi yang bisa dilakukan di level higher dimension bisa dieksekusi gitu. Karena kan problema dari sistem yang tersentra itu kan kaum antagonis ya, sama oligar gitu kan, yang mereka bisa mengatur gitu kan, mengintervensi alokasi resources harus kemana aja dan ternyata nggak efisien. Jadi kalau DAO itu menurut saya memang quite spesifik ya untuk organisasi gitu. Dan kenapa DAO diciptakan memang untuk manajemen organisasi tadi gitu, yang lebih censorship resistant sama lebih resilient gitu kan. Karena seringkali kalau ada organisasi yang bisa diatur, dikendalikan pemerintah, cenderung bisa dibekukan organisasinya, orang-orangnya bisa dipenjarakan juga gitu. Misalkan kalau pemerintahnya sangat antagonis gitu. Nah, DAO ini memberikan kesempatan bagaimana tadi manajemen organisasi, alokasi ekonomi, dan pembuatan produk-produk, karya-karya itu bisa dimanage dengan sangat-sangat baru gitu, emerging way, kurang lebih gitu. Mantap. Terima kasih. Kalau Mas Yan, gimana Mas Yan? Menurut Mas Yan? Apakah di blockchain harus pakai DAO ya? Kalau menurut saya sih, Ah, uh, kalau menurut saya sih harus ya, karena kalau di sektor DeFi sendiri itu memang DAO ini kayaknya memang DeFi harus DAO gitu, karena kayak pengambilan keputusan, uh, insentifnya alokasikannya di mana, terus produk apa yang mau di launching selanjutnya, kayak gitu. Menurut saya sih harus harus ada DAO ya kalau di DeFi ya. Cuma balik lagi sih, kalau selain untuk sektor DeFi, balik lagi ya, satu-satunya organisasi yang bisa mengakomodir member yang sangat banyak dan bisa, misalkan ada 10.000, 100.000 member, bisa mengambil sebuah keputusan gitu loh. Itu cuma DAO, nggak ada yang lain gitu loh. Mau pakai apa? Komunitas biasa pasti harus DAO kayak gitu. Dan apakah dan blockchain ini sifatnya publik, usernya banyak, mau nggak mau menurut saya sih harus pakai DAO ya gitu. oke, mantap, menarik, menarik. Betul, karena, aduh, karena hujan, jadi koneksi saya semakin jelek, jadinya nutup cam dulu, mohon maaf.
Oke, ada Q&A yang masuk nih satu lagi. Sebelum itu aku ada mau remind nih buat teman-teman partisipan ya, audiens. Di kolom chat itu Bapak host kita sudah ngasih link-link nih untuk ngambil digital sertifikasinya gitu. Bisa kalian cek di situ untuk ngambil digital certification-nya bisa ada sudah ada tuh linknya tuh yang CoinFlux how to claim-nya itu udah ada untuk caranya. Lalu ngambilnya tinggal langsung ke Galse gitu. Lalu bisa download. Udah ada link-link downloadnya juga kalau memang belum ada yang punya gitu ya si MetaMask-nya atau walletnya gitu. Bapak, oh tidak. Yang ini nih Pak. Nih, Bapak baru masuk atau apa ya? Mungkin boleh dibantu di-share lagi, Mas Aldi, yang link untuk ngambil digitalnya. Nah, sudah di drop di chat lagi ya, bisa dicek tuh buat digital sertifikatnya diklaim buat para pesertanya. Di- Ada caranya juga tuh kalau memang sekiranya bingung gimana nya, belum ada walletnya atau apa. Oke, 4 menit. Sudah ada dua lagi nih Q&A-nya nih. Oke, berarti kita bagi dua lah ya. Bisa 2 menit aja. Mas Gun satu, Mas Yan satu. Integrasi DAO sistem ke sistem RUPS saham sangat possible. Apakah iya? Kalau iya, apakah ini akan membuat kualitas perusahaan di Indonesia membaik? Eh, Coba, oke, monggo oke. yang mau Di menjawab. mungkin Ada teman-teman yang di pertanyaan. saham udah tahu ya, ada yang namanya sistem proxy voting di di KSEI, di bursa saham itu udah mulai ada fitur yang namanya proxy voting. Jadi RUPS-nya itu bisa diwakilkan, namanya proxy voting. Coba aja dicari, itu udah dilakukan. Sebenarnya itu cikal bakalnya DAO, cuma dia masih pakai teknologinya Web2. Terus bedanya apa dong? Pakai kalau di blockchain sama yang enggak? Bedanya adalah eh, satu, kita nggak tahu siapa orang yang ngambil keputusan. Kalau di blockchain kan eh, kelihatan semua ya. Kalau di Web2 mungkin karena privasi, jadi ya nggak ketahuan. Tapi kalau kalau sudah ada mirip-mirip kayak DAO, sudah ada proxy voting namanya. Itu udah mulai dilakukan ya gitu. Dan apakah ke depannya mungkin nggak 100% kali ya gitu, tapi eh, mengambil sifat-sifat dari DAO itu sendiri yang dia bisa memanfaatkan yang namanya liquid demokrasi, jadi bisa diwakilkan juga bisa secara langsung kayak gitu. Oke, oke udah Bang Ron. Mantap, siap. Terima kasih, Mas Yan. Om Gun, ada yang mau ditambahkan? Tadi tuh pertanyaannya eh, gimana sih Bang Ran? Jadi Suaraku rapat jelas nggak? Kayak suara hujanku lebih deras nih aku dengarnya. Pertanyaannya, integrasi DAO sistem ke sistem RUPS saham apakah possible gitu. RUPS saham. Oh, bisa bisa possible, tergantung dari eh, tadi ya. Kalau misalkan paradigmanya itu mau pakai yang mana gitu? Apakah paradigmanya mau berbasis trustful computer algorithm tadi yang basisnya adalah DeFi, atau misalkan lebih senang pakai ROPS yang udah ada gitu saat ini gitu. Jadi menurut saya implementasi teknologi itu sangat tidak ada batasnya sih. I mean yang membatasi itu lebih ke karakteristiknya aja gitu. Nah, jadi kalau apakah integrasi RUPS dengan tadi apa namanya? Dengan sorry saham ya, Ya, betul saham. bisa digunakan di dalam organisasi yang udah ada atau belum? Jawabannya bisa gitu. Nah, yang perlu dilakukan ya itu tadi ya, mengedukasi entitas-entitas yang ada di dalam ekosistem itu gitu. Ini bisa bermanfaat gak sih gitu?
ini punya kelebihannya nggak sih gitu, atau ini bisa menjadi kelas baru nggak sih yang membedakan gitu dengan yang udah ada gitu. Jadi ada beberapa mungkin yang demandnya memang memerlukan itu, nah itu juga harus divalidasi dulu gitu Bang Ron. Oke, mantap.